Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kimia Pangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Dwi Saputri dengan ujung NIM 44. Saya Helma Gita dengan ujung NIM 18. Saya Feby Febrianti dengan ujung NIM 70. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang tujuan. Mahasiswa mampu menyadari pentingnya manfaat teori dan praktis ilmu kimia yang kreatif dan inovatif. Dalam konsep kimia pangan, mampu mendukung ketahanan pangan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, serta menciptakan sistem pangan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan. Kerusakan pada bahan pangan terjadi karena aktivitas mikroba, reaksi enzimatis, serta faktor fisik dan kimia. Pada daging sapi, ayam, dan bebek, mikroorganisme seperti bakteri pembusuk dapat berkembang cepat jika penyimpanannya tidak tepat. Udang dan cumi-cumi mudah rusak karena kadar air dan enzim yang tinggi dapat mempercepat pembusukan. Faktor lingkungan seperti suhu yang tinggi, kelembapan, dan paparan oksigen juga dapat mempercepat kerusakan. Selain itu, reaksi oksidasi lemak dapat menimbulkan bau tengik atau bau tak sedap. Sementara aktivitas enzim dalam jaringan mempercepat perubahan warna, tekstur, dan rasa. Semua faktor ini membuat pangan cepat menurun kualitasnya bila tidak ditangani dengan baik. Pencegahan kerusakan pada daging sapi, ayam, bebek, udang, dan cumi penting untuk menjaga mutu gizi serta keamanan, karena bahan ini mudah rusak akibat mikroba, enzim, dan oksidasi lemak. Maka pencegahan dilakukan agar kesegaran tetap terjaga, umur simpan lebih panjang, dan produksi aman dikonsumsi. Yang pertama, daging sapi. Daging sapi mudah rusak akibat aktivitas mikroba dan oksidasi lemak. Untuk mencegah kerusakannya, teknik pendinginan sangat penting agar pertumbuhan bakteri dapat ditekan. Selain itu, metode pengemasan vakum atau Modified Atmosphere Packaging atau MAP sering digunakan untuk menjaga kesegaran, memperlambat oksidasi, dan memperpanjang masa simpan daging sapi. Yang kedua, daging ayam. Daging ayam memiliki kadar air tinggi sehingga cepat terkontaminasi bakteri. Pencegahan dilakukan dengan penyimpanan suhu yang rendah sejak saat pemotongan, pencucian menggunakan air bersih, serta pembekuan cepat agar kesegarannya tetap terjaga. Teknik ini dapat mengurangi pertumbuhan mikroba penyebab bau dan lendir. Daging bebek. Nah, daging bebek sendiri lebih berlemak dibanding ayam sehingga rawan tengik. Nah, upaya pencegahan meliputi pendinginan untuk memperlambat aktivitas mikroba serta pengaraman atau pengasapan sebagai metode tradisional untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan memperpanjang umur simpannya. Cumi-cumi mudah mengalami penurunan mutu akibat aktivitas enzim dan mikroba. Pencegahan dapat dilakukan dengan pendinginan menggunakan es curai sejak penangkapan, pembekuan untuk memperpanjang umur simpan, serta penyimpanan dalam wadah tertutup yang higienis agar tetap segar lebih lama. Udang harus ditangani dengan cepat setelah ditangkap, biasanya langsung diberi es di kapal. Pembekuan cepat, IKF, dan glazing mencegah kerusakan tekstur serta mempertahankan warna segar pada udang. Jadi kesimpulannya, kerusakan pada daging sapi, ayam, bebek, udang, dan cumi terutama disebabkan oleh aktivitas enzim, oksidasi lemak, serta pertumbuhan mikroba. Nah, pencegahannya berkaitan erat dengan prinsip kimia, yaitu memperlambat reaksi enzimatis dan oksidatif melalui pendinginan, pengemasan kedap oksigen, penambahan antioksidan, atau pengasapan. Nah, dengan pengendalian kondisi suhu, oksigen, dan kelembapan, laju reaksi kimia yang merusak kualitas daging dapat ditekan. Hal ini tidak hanya menjaga kesegaran aroma dan rasa, tetapi juga memperpanjang umur simpan serta menjamin keamanan pangan bagi konsumen. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.